Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pelantikan dan pengukuhan baik kepala sekolah maupun guru penggerak sekaligus peresmian SD, penegrian SD dan TK se-Kabupaten Pelalawan tentunya selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami bersyukur pada Allah, cinta dan kerinduan yang mendalam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Pelalawan, saya hormati Kepala BKPSDM, saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, para kabid, sekretaris, dan saya hormati Ketua MUI, saya hormati juga pejabat pengambil sumpah dan seluruh korwil, pengawas, dan seluruh kepala sekolah yang baru saja dilantik dan guru-guru penggerak. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak-bapak, ibu semua, pada hari ini sekaligus kita berada di 24 tahun. Sebentar lagi satu hari lagi kita akan berada di 24 tahun Kabupaten Pelalawan. Tentu cita-cita pendiri dulunya berharap pendidikan Kabupaten Pelalawan ini semakin maju. Dan hari ini tugas itu adalah menjadi tugas kita bersama. Dan hari ini ibu-ibu, bapak-bapak semua mendapat tanggung jawab itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita semua punya tanggung jawab bagaimana memajukan pendidikan di Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini. Dan untuk memajukan itu tentunya dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan ketulusan. Maka mengawali sambutan ini saya ingin bertanya dengan para guru-guru, kepala sekolah yang baru saja dilantik. Saya ingin pastikan, karena pendidikan integritas itu dimulai dari awal, dimulai dari dilantik sehingga integritasnya sampai nanti setelah bekerja, insya Allah integritas yang terbaik. Saya ingin memastikan supaya bapak-bapak ibu-ibu itu benar-benar bekerja tulus untuk masyarakat. Saya ingin tanya dengan kepala sekolah yang dilantik, jawab dengan sejujur-jujurnya. Ini di depan kepala dinas, pejabat pun ada di sini. Saya mau tanya, yang dilantik tadi para kepala sekolah, ada nggak kalian bayar karena mau dilantik jadi kepala sekolah? Ada nggak dibayar? Ada nggak kalian menyuap untuk supaya jadi kepala sekolah? Pasti. Mudah-mudahan buat semua. Kalau ada tradisi-tradisi yang tidak baik, maka tradisi itu harus kita perbaiki. Kita harus terus menatap yang lebih baik. Ada yang dilakukan mungkin cara-cara yang tidak baik untuk dapat jabatan, itu harus dihindari. Kalau dapat jabatannya saja dengan cara yang tidak baik, gimana lah nasibnya ketika punya jabatan? Gimana nasibnya orang-orang yang akan dididik itu ya. Tapi saya alhamdulillah ibu-ibu jawab dengan jujur, bapak-bapak jawab jujur semua tadi ya. Kalau ada merasa nggak yakin, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak yakin, angkat tangan. Jawab ini dengan sejujurnya, karena saya mau tahu betul apakah di dalam pelantikan pengangkatan kepala sekolah ini ada transaksional atau tidak. Tapi kalian jawab sendiri bahwa kalian tidak ada melakukan apa-apa. Mudah-mudahan Allah Tuhan jaga kalian semua. Bapak-bapak ibu semua, itu pesan yang paling penting bagi saya, karena integritas membangun pendidikan itu dimulai dari hal kecil, sehingga apa yang menjadi mimpi kita, pendidikan kita semakin baik, semakin baju ibu-ibu, semakin inovasi, makin kreatif, ya kan? Apalagi yang kalian pikirkan, mau jadi kepala sekolah nggak ada mikirin apa-apa, nggak perlu cari-cari orang untuk bayar-bayar, betul nggak? Nggak perlu ngeluarin duit. Terus kalian mau ngapain lagi? Mengabdilah dengan ikhlas, mengabdilah dengan mutu. Jangan lagi mencari sesuatu, tapi carilah, bukan materi yang dicari. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ibu-ibu bekerja dengan ikhlas bekerja, insya Allah anak-anaknya akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ibu akan memberikan ilmu yang bermanfaat, dan besok, karena kata Nabi, salah satu amalan yang tidak putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalian semua ini adalah orang-orang yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Para guru-guru penggerak yang juga dikukuhkan tadi, kalian adalah orang yang akan mendapatkan ilmu bermanfaat. Walaupun sudah meninggal dunia, semua ilmu yang pernah kalian ajarkan di SD, SMP, apapun jenjang pendidikannya itu besok akan mengalir pahalanya, kalau diniatkan dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau diniatkan cuma untuk mengejar jabatan, maka cuma dapat di dunia saja. Jabatan kalian dapat, tapi di akhirat kalian tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kalian niatkan ridha Allah, di dunia kalian dapat jabatan, di akhirat kelak menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu semua, maka saya ingin pastikan, kalau saya tidak mau kalau ada tradisi-tradisi yang tidak baik itu dilanjutkan, maka saya pastikan kepala dinas pendidikan tidak boleh ada satupun yang mau jadi kepala sekolah harus store sini, store sana, cari deking-deking untuk bayar, ya, gak baik. Gimana pendidikan kita mau bagus kalau melangkah saja kita sudah melangkah dengan hal yang penuh noda? Gak akan mungkin bisa menjalani dengan penuh kesempurnaan. Tapi kalau dimulai dengan kebersihan, bersih hati dan penuh integritas, insya Allah menjalani semua dengan penuh keikhlasan. Dan saya yakin kalian akan menjadi guru, menjadi kepala sekolah yang terbaik, yang menjadi panutan dan contoh bagi anak-anaknya dan contoh bagi masyarakat banyak. Amin. Itu pesan yang paling penting bagi saya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada kesempatan ini saya juga berharap supaya kita ibu-ibu semakin inovatif, kreatif, ya, mau ya, semakin inovatif, kreatif. Gimana sih caranya kalau ada anak-anak yang mungkin malas mau belajar, gimana supaya mereka mau belajar dengan mudah dan tidak perlu harus memarahin mereka, dan tidak perlu dengan cara-cara yang mungkin tidak alamnya lagi gitu mungkin. Ya. Itu dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kreativitas supaya anak-anak saya belajar gimana. Saya pernah cerita ketika rapat Porkompinda se-Indonesia, rakor Porkompinda itu disajikan, saya lupa namanya, tapi salah satu toko juga, toko pendidikan yang saya cerita dulu dengan teman-teman dinas, bahwa orang mengajar matematika itu, Pak Ketua MUI mengajar matematika itu sambil bernyanyi, sambil bermain. Jadi anak-anak yang dulu itu dengan matematika itu kan banyak tuh yang kalau udah bicara belajar matematika udah malasnya naik, ya kan? Kan banyak tuh, ya. Kayaknya banyak itu yang ini yang nonton ini banyak kayaknya kalau dulu belajar matematika ini aduh malasnya datang, ya. Iya, itu banyak. Itu yang di kita berpikir, berinisiatif. Kalau perlu Pak Kadis belajar, sekarang sudah ada pelatihannya. Mungkin guru-guru penggerak sudah tahu, mungkin ada pelatihan cara mengajari, mensiasati supaya anak-anak itu tidak lagi menakutkan ketika bicara mata pelajaran matematika, tapi matematika hari ini menjadi pelajaran yang menyenangkan. Itu salah satu contoh inovasi dan kreativitas. Terus apa kreatif yang lain-lainnya saya pesan dengan para guru. Ini karena siang, Ibu udah mulai kipas-kipas, ya. Saya ingin pastikan bahwa jangan sampai lagi terjadi, jangan lagi sampai terdengar di telinga saya, di media sosial, ada anak yatim, ada anak orang miskin, mereka nggak bisa sekolah karena nggak mampu bayar, ya Pak, Bu. Apalagi tahun depan
sekarang lagi disusun oleh Dinas Pendidikan. Insya Allah tahun depan seluruh anak orang tidak mampu, seluruh anak yatim, itu mulai dari sepatunya, bukunya, tasnya, bajunya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ibu-ibu juga bisa membantu, memberikan masukan para kepala sekolah, guru-guru penggerak, yang sampai nanti di sekolahnya yang mampu dapat bantuan, yang tidak mampu malah tidak dapat. Jangan nanti fasilitas disiapkan, tapi masih ada juga orang yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu biaya.